Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal bahas pacaran. Emang boleh ya? Oke. Bentar. Jadi di sini kita bakal bahas tentang pacaran tentunya. Karena topik ini tuh panas banget ya. Soalnya banyak banget yang mungkin teman-teman tahu lah ya. Kita tahu di zaman sekarang tuh pacaran tuh udah dinormalisasikan banget gitu. Di sini aku nggak menjudge orang-orang yang berpacaran atau bahkan ngerasa diri lebih baik, tapi di sini aku cuman mau kasih sebuah nasihat. Di sini aku cuman pengen kita belajar sama-sama dan mengetahui bahwa apa yang boleh dan yang nggak boleh gitu. Jadi yang seperti kita tahu mungkin orang tuh berpikir bahwa pacaran tuh nggak apa-apa gitu, toh cuman biasa aja gitu, cuman pegangan tangan doang, cuman chat-chatan doang, cuman ketemuan doang, dan kita nggak ngapa-ngapain kok. Terus kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran gitu kan. Dan ya, dalam Al-Quran juga kita tahu kan bahwa Allah bilang kita nggak boleh mendekati zina, dan mendekati zina itu nggak harus bersetubuh doang. Maksiat itu nggak dengan cara kita melakukan hal itu doang gitu, karena ada banyak banget hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan gitu. Dan pacaran itu adalah langkah awal daripada mendekati zina, karena awal-awal kan PDKT, pendekatan dulu lah, mulai pegangan tangan, terus dari situ pacaran dan segala macem. Dan itu tuh langkah-langkah syaitan ya. Syaitan tuh membisikkan ke dalam dada manusia, ke dalam diri kita gitu ya, untuk melakukan suatu hal maksiat. Dan ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka itu yang akan menghancurkan diri kita gitu. Tapi ketika kita ikut akal, kita kan punya akal untuk berpikir gitu ya. Nah, itu yang akan menyelamatkan kita gitu. Nah, dari situ ketika kita udah sampai pada titik dimana dekat dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan, maka itu yang bahaya. Karena memang godaan syaitan itu nggak langsung menyuruh kita untuk ayo langsung ngelakuin itu gitu, tapi pasti berawal dari yang kecil-kecil dulu nih. Dan ketika udah yang kecil ini dilakukan, akan mudah terjadi suatu hal yang besar, dan itu yang bahaya banget. Dan yang dirugikan ini adalah seorang perempuan. Oke, pertanyaannya yang pertama, apa sih yang dicari dari laki-laki ketika dia pacaran sama seorang perempuan? Dan ini sih yang kalian perlu tahu banget. Jadi yang dicari sama laki-laki itu ketika pacaran sama kamu, itu hanya memuaskan hasrat, keinginan, syahwatnya. Karena kenapa ini jujur-jujuran aja ya? Kenapa? Karena pacaran tuh kan sebuah komitmen yang gak jelas tujuannya mau kemana gitu. Emang yakin kamu mau nikah sama dia? Emang yakin kamu mau terus-terus sama dia gitu? Sedangkan kamu udah disentuh, kamu udah dipegang, udah digombalin, segala macem lah pokoknya, tapi kamu gak nikah sama dia. Kamu menyerahkan diri kamu sepenuhnya ke dia, padahal kamu seberharga itu dong. Biasanya cowok itu ngelihat perempuan dengan matanya dan dia udah tertarik sama cewek ini, dia pasti akan kejar cewek ini sampai dapat gitu, kalau dia nggak bisa menjaga pandangannya. Sehingga apa, kalau perempuannya tertarik juga, perempuannya luluh dan gak dibentengi dengan iman, itu kan berpotensi terjadilah kemaksiatan itu gitu. Dari mulai pendekatan, chattingan, ketemuan, dan segala macam gitu. Dan itu berawal dari hal kecil kan. Dan kita biasanya menyampaikan hal-hal kecil itu, sehingga ketika udah besar kita kayak nyesel, padahal itu semua adalah kesalahan diri kita sendiri gitu kan. Jadi biasanya yang dicari sama cowok itu karena menyalurkan hasrat, keinginannya gitu, supaya dia bisa dekat dengan seorang perempuan gitu. Tapi kan kita tahu ya bahwa ketika seorang laki-laki itu udah sampai pada tujuannya, ketika dia udah bener-bener kayak lengket banget dan dia udah ngedapetin apa yang dia mau gitu ya dari seorang perempuan tersebut, bisa aja kamu ditinggalin karena dia cuma penasaran doang. Oh, ternyata kamu rasanya gitu ya. Ini itu yang harus hati-hati. Oh, ternyata dia mudah juga ya dideketin gitu. Terus tiba-tiba si cowok itu bisa cari aja yang lain gitu. Bisa jadi si cowok itu nanti ketika dia udah tahu kamu kayak gimana, ketika dia udah
ternyata bosen lah segala macem kayak gitu, dia bisa aja cari yang lain gitu, dan akhirnya kamu dicampakkan gitu aja gitu, dan gak dipedulikan sama sekali. Dan itu bener-bener parah banget sih. Makanya jadi kita sebagai seorang perempuan itu harus punya benteng iman, rasa malu, karena itu yang menjadi kekuatan buat diri kita gitu, sehingga gak semudah itu cowok ngedeketin kita gitu. Jadi seorang perempuan itu harus punya benteng iman dan rasa malu, karena itu yang akan menguatkan dirinya gitu dari godaan-godaan laki-laki. Senjata laki-laki itu berawal dari berawal dari perkataan yang halus, perkataan yang akhirnya membuat ceweknya tuh luluh. Dan ketika kamu gak berusaha berpikir secara logika, kamu akan dibodoh-bodohi dengan perasaan kamu. Ya udah sih, nggak apa-apa kan, ada yang perhatian sama aku, ada yang peduli sama aku. Kenapa sih orang lain ribet banget sih? Kayak nggak suka gitu aku dideketin sama cowok. Itu tuh adalah bentuk apa ya? Si cowok itu tuh cuman pengen menyalurkan hasratnya ke kamu gitu. Karena cowok yang baik, cowok yang berusaha menjaga pandangannya, cowok yang benar-benar menjaga kamu, dia nggak akan, walaupun dia suka nih sama kamu, dia kagum sama kamu, tapi dia nggak akan semudah itu gitu ngedeketin kamu dengan cara yang salah. Karena apa? Karena dia tahu kamu tuh berharga, kamu tuh mulia gitu. Nggak akan mungkin dia ngajak kamu ketemuan terus pegangan tangan tanpa ikatan pernikahan, karena itu udah jelas-jelas salah kan gitu. Kamu udah berusaha menjaga diri kamu udah berusaha menutup aurat misalnya, terus kamu tiba-tiba dipegang sama cowok tanpa ikatan pernikahan. No, jangan serendah itu gitu. Kamu berharga, kamu harus tahu bahwa itu tuh adalah pikiran-pikiran cowok yang kadangkala memandang kamu dengan nafsu gitu. Bisa aja ketika dia lihat kamu, dia membayangkan, wah bagaimana ya, pokoknya aku nggak tahu sih, pokoknya itu bahaya banget kalau misalnya kita kan nggak tahu ya pikiran cowok itu seperti apa. Tapi kalau misalnya dia udah memikirkan sesuatu yang lebih dari sekedar wajah, itu bahaya banget, karena itu bisa jadi fitnah. Dan keterjagaan itu ada ketika seorang perempuan dan laki-laki itu kerjasama. Jadi perempuannya menutup aurat, laki-lakinya menjaga pandangan. Jadi perempuan harus berusaha nih menutup auratnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan laki-laki juga sama, harus menjaga pandangannya gitu. Karena kalau semisalnya nih ya, perempuannya menutup aurat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, perempuannya menjaga rasa malu, tapi kalau cowoknya nggak menjaga pandangan gitu ya, jadi kayak genit, hai cewek misalnya kayak gitu ya, atau misalnya kayak selalu welcome gitu, terus basa-basi nggak jelas gitu, itu kan berarti cowoknya yang salah karena dia nggak bisa menjaga pandangan. Dan juga sama laki-laki yang berusaha menjaga pandangan, yang berusaha untuk menjaga dirinya, kalau perempuannya nggak berusaha menjaga rasa malu, nggak menutup aurat, itu juga agak sulit sebenarnya, karena perempuannya mengundang, sehingga si cowok ini kan sekuat apapun imannya, kalau dia misalnya tergoda, itu kan pasti akan lemah juga gitu kan. Makanya memang harus kerjasama antara laki-laki dan perempuan gitu. Cuman kan zaman sekarang emang udah kayak susah ya, normalisasi banget gitu, pacaran, deket sama cowok, deket sama cewek tanpa batasan ya. Ini yang aku bilang adalah tanpa batasan. Pacaran itu kan emang merugikan keduanya gitu, apalagi dari pihak perempuannya. Kalian pasti tahu lah ya, siapa yang hamil di luar nikah, siapa yang akhirnya melahirkan, siapa yang harus menanggung malu, masa depannya hancur, itu kan seorang perempuan. Bahkan kalau sampai dia hamil terus dia menggugurkan bayinya, itu kan jadi dosa juga gitu. Dan seorang laki-laki bisa aja lepas tanggung jawab dari hal itu gitu. Dan itu semua adalah kehancuran dari nikmat yang hanya sesaat, tapi menyesalnya bisa seumur hidup. Makanya ini cuma jadi sebuah pengingat, reminder buat kita semua. Di sini bukan berarti aku yang nggak pacaran, atau misalnya ada yang nggak pacaran, atau bahkan yang berusaha menjaga itu sok baik, atau bahkan sok alim, atau bahkan sok tahu, atau bahkan kayak misalnya kita ngerasa lebih baik. Enggak, kita di sini sama-sama belajar. Bukan berarti aku lebih baik dari kamu, enggak.
tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama tahu mana yang gak baik, mana yang baik. Dan belum tentu juga gitu kan aku udah baik. Di sini aku cuman mau membongkar apa aja sih yang sebetulnya dicari dari cowok yang berhubungan sama perempuan dengan berpacaran gitu. Karena gak sepenuhnya sebenarnya mereka tuh sayang sama kamu gitu. Kalau misalnya dia sayang sama kamu, dia nggak akan mungkin ngajak kamu pacaran, deket, terus diam-diam ketemuan, terus kayak ya pokoknya mengajak kamu ke dalam dosa lah. Kita tuh harus benar-benar berusaha untuk berhati-hati dengan seorang laki-laki yang pada awalnya bersikap manis, pada awalnya dia merayu. Kita harus bentengin gitu, cuek, jutek, ya nggak peduli lah mau dibilang ih sok judes, ih sok cuek. Ya yang penting kita berusaha menjaga diri kan, karena polanya akan tetap sama teman-teman. Kalau misalnya orang yang udah biasa dia pacaran sama si A putus, pacaran sama si B putus, terus aja kayak gitu, itu nggak akan ada habisnya, pasti akan terus kayak gitu karena nggak akan pernah puas gitu. Yang dicari sama cowok tuh apa sih? Yang terus karena cewek yang mudah baper dan perasa banget gitu ya akhirnya dia menyerahkan diri dia gitu, karena dia ngerasa cuma dia yang sayang sama aku, cuma dia yang peduli sama aku. Padahal kamu udah dibodoh-bodohi, nggak ada yang sayang sama diri kamu selain diri kamu sendiri gitu. Justru kamu tuh menggantungkan kebahagiaan kamu sama seorang cowok itu, padahal belum tentu dia tuh bener-bener sayang sama kamu. Kamu harus buka mata ya, buka hati kamu gitu. Jangan apa-apa ikut perasaan kamu. Kamu harus gunakan akal kamu gitu untuk berpikir bahwa emangnya iya ya, hanya bermodalkan gombalan, rayuan, itu dia langsung sayang sama kamu. Emang kamu gak berpikir secara rasional, berpikir secara logika, mau dibawa kemana gitu kan. Kalau misalnya pacaran, memang sih ada juga beberapa orang yang pacaran terus menikah, cuman kan memang mungkin itu udah jodohnya gitu kan. Jadi kadang kan jodoh itu bisa dijemput dengan cara yang salah atau cara yang benar gitu di sini. Tapi kan belum tentu juga ketika kamu pacaran sama si dia gitu terus itu jodoh kamu gitu kan. Ngapain juga kamu jagain jodoh orang gitu kan. Mending kamu fokus sama diri kamu, fokus sama tujuan kamu, sama apa yang mau kamu capai, supaya itu bisa menjadi bekal ke depannya kayak gitu. Nah memang gitu kan, ada juga yang pacaran terus nikah, mungkin ya memang itu udah jodohnya gitu, tapi kita juga harus sadar bahwa nggak semua kayak gitu. Dan sesuatu hal yang dimulai dari sesuatu yang salah kan itu nggak akan benar ke depannya, kecuali dia bertaubat, kecuali dia menyadari kesalahannya dan gak mau kayak gitu lagi. Jadi kalau menurut aku sih kalian gak perlu ya untuk pacaran, karena yang pertama buang-buang waktu, yang kedua stres, karena bisa jadi kan itu entah ada cekcok atau apa gitu, pasti ada masalah ya. Terus apa ya namanya tuh, hati tuh gak tenang jadinya, karena pasti kepikiran dia selingkuh gak ya, dia gimana gak ya. Terus kalau misalnya gak ngabarin, terus kayak menggantungkan kebahagiaan kamu sama dia, itu kan kayak buat apa gitu. Kalau misalnya kamu bisa bahagia sama diri kamu sendiri, kamu gak butuh seseorang, ya udah gitu, kamu menjalanin aja kehidupan kamu sendiri gitu. Biasanya yang dicari dari cowok itu ketika pacaran, yang pertama dia menyalurkan hasrat dan keinginannya, dan yang kedua cuma pengen kenikmatan sesaat. Terus yang ketiga dia nggak tahu tujuannya mau kemana, yang penting jalanin aja, yang penting dia punya pacar gitu. Dan bisa mungkin ada yang memperalat, ada yang menjadikan pacarnya sebagai objek untuk dinikmati sebagai, ya kalian tau lah. Dan itu yang bahaya banget gitu. Oke, kita nggak tahu ya pikiran orang tuh kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi cowok kalau misalnya dia udah ngajak kamu pacaran, berarti itu nafsu dong ya. Dan berarti itu berpotensi dia membayangkan kamu lebih dari apa yang dia lihat gitu. Dan itu bener-bener bahaya banget sih. Oh iya, aku pernah. Jadi aku tuh dulu waktu pas MTS, masa-masa COVID, itu aku tuh sahabatan. Dan ini bisa berawal dari sahabatan juga ya, bisa berawal dari temenan, sahabatan. Jadi aku tuh sahabatan berlima.
yang 3 cewek termasuk aku dan yang 2 cowok. Nah kebetulan karena belajarnya online pada saat itu, aku tuh sebenarnya kayak ya karena pengen nyobain aja sahabatan sama cowok, dan itu baru pertama kalinya aku sahabatan sama cowok gitu kan. Dari situ aku sih walaupun aku sahabatan, aku tetap berusaha membatasi ya sama cowok dan biasa aja gitu. Terus dari situ kita ada salah satu teman aku yang kita bikin grup juga kebetulan, yang ngechat di situ, katanya belajar bareng yuk di rumah aku gitu. Oh ya udah yo gitu, kita akhirnya memang iyakan lah. Terus kita ke rumahnya, kita belajar bareng, dan kita memang nggak ada hal yang perlu di apa ya, pokoknya nggak ada yang melibatkan perasaan. Kita bener-bener kayak bro banget lah intinya, kayak teman banget lah gitu. Karena memang di situ kan belajar gitu, belajar bareng, kita saling bertukar pikiran, terus caranya kayak gimana sih kayak gitu. Dan ternyata beberapa hari kemudian itu mereka bikin grup lagi, tapi di situ ada aku. Terus dari situ salah satu cowok di antara mereka itu ngungkapin perasaannya ke aku, dan disaksikan sama sahabat aku yang lain gitu, tapi lewat chat di grup. Dari situ aku kaget dong. Dan satu cowoknya lagi itu ngenyatain perasaannya di chat pribadi. Aku di situ, aku takut banget. Aku nggak nyangka ternyata, padahal aku biasa aja, aku nggak terlalu dekat sama mereka, tapi itu malah bikin mereka jadi suka sama aku. Dan memang mereka ngajak aku pacaran gitu, tapi aku nggak mau karena aku emang nggak mau pacaran kan. Oke. Dari situ aku mulai bilang kalau aku menghargai gitu ya, suka sama aku, tapi aku nggak mau pacaran kataku. Tapi mereka nggak nyerah buat ngedeketin aku. Akhirnya gimana caranya untuk aku nggak sahabatan lagi sama mereka gitu. Aku masih sahabatan yang sama yang cewek, tapi sama yang cowok aku nggak mau gitu. Aku udah nggak mau sahabatan sama cowok deh kata aku kayak gitu. Aku bener-bener ngerasa kayak malah jadi kayak gini gitu. Niatnya kan emang cuma temenan doang, emang cuma sahabatan doang, tapi malah melibatkan perasaan kayak gini. Padahal aku tuh udah menutup aurat, udah berusaha menjaga diri gitu. Bahkan kalaupun aku sahabatan, aku nggak selalu bercanda sama cowok-cowok itu gitu. Malahan 2 sahabat aku doang yang sering bercanda gitu. Dari situ ya udah, akhirnya aku putusin buat ketika mereka ngajak belajar bareng lagi, aku nggak mau. Aku bilang nggak aku sibuk kata aku gitu. Padahal aku tahu sebetulnya itu cuma embel-embel doang gitu, karena 2 cowok ini mau ketemu sama aku, jadi aku nggak mau gitu. Akhirnya dari situ ya udah, aku udah nggak pernah untuk belajar bareng lagi, nggak ikut-ikutan lagi karena aku takut gitu. Dan ya memang mereka nggak nyerah gitu, mereka masih terus chat-chat aku. Mereka, apalagi yang satu cowok ini nih, dia tuh sampai nembak aku berkali-kali gitu, tapi aku tolak terus karena memang mengganggu banget gitu. Mau ngapain sih pacaran gitu kan, mau dibawa kemana juga gitu kan. Dari situ, tapi pas aku tolak sekali, dia jadian sama cewek lain beberapa hari kemudian. Aku lihat SW-nya. Terus dia ketika putus sama cewek itu, sumpah ini lucu banget, dia balik lagi dong ke aku. Dia bilang sih, aku pengen kamu jadi pacar. Dan kayak gitu aja terus sampai 5 kali. Jadi dia tuh mau sama aku tapi nggak dapetin aku gitu. Terus akhirnya dia menjadikan beberapa cewek ini sebagai pelampiasan karena dia nggak berhasil buat dapetin aku. Dan ini menurut aku bener-bener parah banget sih. Kok bisa kayak gini? Ini bener-bener kayak dia nggak mikir apa gimana sih gitu. Makanya buat para cowok nih ya, kalau kamu belum bener-bener siap untuk menikah, belum bener-bener kayak apa ya, serius dalam menjalani sebuah hubungan gitu, jangan ngajak cewek pacaran. Karena itu bukan sebuah solusi untuk kamu menikah gitu. Kan kamu bisa ta'aruf, terus kan menikah itu kan butuh ilmu juga, butuh kesiapan dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau pacaran tuh cuman main-main doang biasanya, dan kamu nggak ada niat buat nikah gitu biasanya kalau pacaran gitu ya. Udah jalannya aja sampai akhirnya banyak sakit hati, kecewa dan lain segala macam. Udahlah gitu. Dan buat para cowok juga, kalau kamu mau mencari seorang perempuan yang itu sesuai dengan apa yang kamu mau, maka carilah gitu. Jangan sampai kamu maunya sama kriteria yang kayak gini, tapi kamu tiba-tiba malah selingkuh sama yang lain gitu. Ini konteksnya kalau misalnya kamu udah menikah ya, bukan pacaran, karena kan pacaran nggak boleh gitu. Dan pas aku masuk SMK, dia masih sempet chat aku gitu, masih sempet kayak
ngajak aku buat pacaran gitu, tapi akhirnya karena mengganggu banget gitu ya, aku blokir aja nomornya, dan sampai sekarang alhamdulillah udah gak mengganggu lagi. Dan ya itu berawal dari bersahabat, berawal dari sahabatan, berawal dari temenan. Aku nggak nyangka bakal jadi kayak gini sih. Kita ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini aja ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, dan semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Jadi intinya di sini aku nggak mengklaim kalau di sini aku nggak merasa bahwa diri aku tuh udah bener. Kita sama-sama belajar ya. Pokoknya poinnya kita sama-sama belajar, bukan berarti aku merasa lebih baik. Ini cuman beberapa pengalaman aku dan apa yang aku pelajari, apa yang aku tahu, kayak gitu. Buat ngasih tahu kenapa kita nggak boleh pacaran, terus apa sih dampak dari pacaran itu. Kan pada akhirnya ada beberapa kasus juga gitu ya yang berawal dari pacaran, berakhir tragis, berakhir sengsara dan lain sebagainya. Ada insiden. Oke, mungkin teman-teman cukup segitu dulu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.